Kalau kamu masih bingung kapan waktu terbaik untuk berjemur agar bisa mendapatkan vitamin D, jangan tutup video ini. Karena saya akan ceritakan kisah nyata tentang seorang ibu yang setiap hari rajin berjemur, tapi ternyata kadar vitamin D dalam tubuhnya tetap rendah. Apa yang salah? Jawabannya ada pada pemahaman tentang waktu terbaik untuk berjemur. Bayangkan seorang ibu bernama Laila, 35 tahun, seorang pekerja kantoran yang peduli dengan kesehatannya. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, ia meluangkan waktu 15 menit duduk di teras rumah sambil menikmati udara segar. Ia merasa cukup berjemur setiap pagi karena kulitnya terkena sinar matahari. Namun ketika ia melakukan pemeriksaan kesehatan, hasil laboratorium menunjukkan kadar vitamin D-nya sangat rendah. Ia kaget dan berkata, "Saya setiap hari berjemur, tapi kenapa tetap kurang vitamin D?" Dokternya menjelaskan, berjemur memang penting, tapi waktunya menentukan. Tidak semua sinar matahari bisa menghasilkan vitamin D. Kisah Laila adalah kenyataan banyak orang. Kita sering mendengar anjuran berjemur, tetapi jarang tahu detail ilmiahnya. Ada yang bilang pagi sebelum jam 9, ada yang bilang siang, ada yang bilang sore. Lalu sebenarnya kapan waktu terbaik? Untuk memahami ini, kita perlu tahu bagaimana tubuh menghasilkan vitamin D. Saat kulit terkena sinar ultraviolet B, UVB dari matahari, tubuh mengubah kolesterol di kulit menjadi vitamin D3. Proses ini sangat tergantung pada intensitas UVB yang bervariasi tergantung jam, lokasi geografis, warna kulit, usia, dan musim. Menurut WHO tahun 2020, sinar matahari pagi sebelum jam 9 memang terasa nyaman, tetapi kadar UVB-nya sangat rendah. Itu sebabnya banyak orang seperti Laila yang berjemur setiap pagi, tapi tetap kekurangan vitamin D. Penelitian dari Journal of Photochemistry and Photobiology tahun 2019 menyebutkan bahwa waktu terbaik untuk mendapatkan vitamin D adalah saat matahari cukup tinggi sehingga sinar UVB bisa menembus atmosfer, biasanya antara pukul 10 pagi hingga 2 siang. Kembali ke Laila. Setelah mendapat edukasi, ia mencoba berjemur sekitar jam 11 siang selama 10 menit dengan lengan dan kakinya terbuka. Beberapa bulan kemudian, kadar vitamin D-nya meningkat signifikan. Ia akhirnya memahami bahwa bukan sekadar berjemur setiap hari, tetapi berjemur pada waktu yang tepat. Namun, disinilah muncul dilema. Banyak orang takut berjemur di atas jam 10 karena khawatir risiko kanker kulit atau kulit menjadi gelap. Kekhawatiran ini wajar, tetapi perlu diluruskan. Menurut British Journal of Dermatology tahun 2020, paparan singkat 10 hingga 15 menit pada kulit terbuka 2 hingga 3 kali seminggu cukup untuk menghasilkan vitamin D tanpa meningkatkan risiko kanker kulit secara signifikan. Yang berbahaya adalah paparan berlebihan dalam waktu lama, yang menyebabkan kulit terbakar. Kisah nyata lain datang dari seorang remaja bernama Raka, 17 tahun. Ia jarang keluar rumah karena lebih banyak belajar dan bermain game. Saat diperiksa, kadar vitamin D-nya sangat rendah dan ia sering merasa lemas. Setelah dokter menyarankan berjemur di sekitar jam 11 selama 15 menit, ia mulai merasa lebih bertenaga. Tubuhnya lebih segar dan ia lebih jarang sakit. Selain waktu, faktor lain yang memengaruhi adalah warna kulit. Orang dengan kulit lebih gelap membutuhkan waktu berjemur lebih lama dibanding orang berkulit terang, karena pigmen melanin mengurangi kemampuan kulit menghasilkan vitamin D. Menurut Harvard Medical School tahun 2019, orang berkulit terang cukup berjemur 10 hingga 15 menit, sedangkan orang berkulit gelap bisa membutuhkan 20 hingga 30 menit untuk hasil yang sama. Lokasi geografis juga penting. Di negara tropis seperti Indonesia, matahari tersedia sepanjang tahun, sehingga sebenarnya tidak sulit mendapat vitamin D. Namun, gaya hidup modern membuat kita lebih sering berada di dalam ruangan. Sementara itu, di negara dengan musim dingin, sinar UVB bisa sangat rendah pada bulan tertentu, sehingga suplementasi vitamin D sering dianjurkan. Kembali ke pertanyaan, kapan waktu terbaik untuk berjemur? Menurut BMJ tahun 2019, waktu paling efektif adalah sekitar pukul 10 pagi hingga 1 siang, saat matahari cukup tinggi dan sinar UVB optimal. Tidak perlu lama-lama, cukup 10 hingga 20 menit dengan kulit terbuka pada wajah, lengan, atau kaki tanpa tabir surya selama waktu singkat itu. Setelah itu, jika ingin melanjutkan aktivitas di luar ruangan, gunakan tabir surya untuk melindungi kulit dari kerusakan. Masalah lain yang sering muncul adalah orang berjemur tapi seluruh tubuh tertutup pakaian atau hanya terkena sinar melalui jendela. Padahal, kaca menghalangi sinar UVB. Jadi, berjemur di dalam rumah di balik jendela tidak efektif menghasilkan vitamin D.
Kisah nyata lain datang dari seorang lansia bernama Pak Darto, 70 tahun. Ia sering duduk di dekat jendela rumahnya setiap pagi, berpikir sudah cukup berjemur, namun kadar vitamin D-nya tetap rendah. Setelah diberitahu bahwa sinar melalui kaca tidak menghasilkan vitamin D, ia mulai keluar rumah sejenak setiap siang. Hasilnya, tubuhnya lebih sehat dan nyeri tulangnya berkurang. Selain sinar matahari, makanan juga bisa membantu. Ikan berlemak, hati sapi, telur, dan susu fortifikasi adalah sumber vitamin D. Namun, jumlahnya sering tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan harian, sehingga sinar matahari tetap menjadi sumber utama. WHO tahun 2021 merekomendasikan bahwa semua orang, termasuk anak-anak, dewasa, dan lansia, perlu memastikan kadar vitamin D cukup. Pada kondisi tertentu, suplementasi mungkin diperlukan, tetapi berjemur tetap cara paling alami dan murah. Kontroversi muncul karena ada kekhawatiran bahwa menganjurkan berjemur siang bisa meningkatkan risiko kanker kulit. Namun penelitian menunjukkan bahwa paparan singkat dan terkontrol aman. Yang berbahaya adalah paparan berjam-jam tanpa perlindungan. Menurut Nature Reviews Endocrinology tahun 2020, strategi terbaik adalah short, frequent, and safe exposure, yaitu paparan singkat, sering, dan aman. Kembali ke Laila. Setelah memahami waktu terbaik untuk berjemur, ia tidak lagi sekadar duduk di teras pagi hari, tetapi memilih waktu yang tepat di siang hari. Kini kadar vitamin D-nya normal, tubuhnya lebih bugar, dan ia lebih percaya diri bahwa ia menjaga kesehatan dengan cara yang benar. Pesan penting untukmu adalah jangan hanya sekadar berjemur, tetapi pahami waktunya. Jika ingin benar-benar mendapatkan vitamin D, berjemurlah sekitar pukul 10 pagi hingga 1 siang selama 10 hingga 20 menit, 2 hingga 20 menit 3 kali seminggu. Jangan terlalu lama hingga kulit terbakar, tetapi jangan juga hanya pagi buta saat sinar UVB belum optimal. Vitamin D adalah vitamin kehidupan dan sinar matahari adalah sumber terbaiknya. Jangan biarkan gaya hidup modern membuatmu kehilangan salah satu anugerah alam yang paling sederhana namun paling berharga.